Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya kasihi. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Injil Yohanes
Namun sebelum itu mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, penyertaan Kau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam kuasa-Mu, kiranya kami dapat fokus, kami dapat mengerti lebih baik lagi firman-Mu, maksud daripada apa yang tertulis di Alkitab, sehingga dalam kehidupan kami dapat berlaku benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saya ajak untuk kita membuka dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan nats ini dan silakan saudara bisa menyimaknya. Dengan judul perikop perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk menapari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di dalam kisah ini, Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah. Dia sedang mengajar orang banyak dan tidak main-main. Seluruh rakyat datang untuk belajar dan diajar oleh Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga datang kepada Tuhan Yesus, tetapi motivasinya bukan untuk belajar. Mereka datang untuk mencobai Tuhan, dan itu motivasi yang salah. Nah, mereka membawakan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan di ayat 4 dan 5, mereka berusaha untuk menjelaskan bahwa Musa dalam hukumnya, dia mengatakan bahwa perempuan-perempuan atau orang yang kedapatan berbuat zina harus dirajam, harus dilempari dengan batu sampai meninggal. Nah, ini merupakan pencobaan yang diberikan oleh mereka, oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika pada saat itu Tuhan mengatakan, "Ya, rajami saja perempuan itu dengan batu sampai meninggal," maka secara tidak langsung Tuhan Yesus sedang bertentangan dengan hukum kasih yang dia ajarkan, dan juga Tuhan Yesus sedang melanggar hukum Romawi, di mana orang Yahudi tidak diperkenankan untuk menghukum seseorang. Orang Yahudi tidak mempunyai hak untuk menghukum. Hanya orang Romawi yang berhak untuk menghukum. Lalu jika Tuhan menjawab tidak, jangan, maka Tuhan secara tidak langsung juga dia bertentangan dengan hukum Musa. Ini merupakan pencobaan yang begitu rumit kalau menurut ukuran manusia. Tuhan Yesus meresponinya dengan membungkuk di tanah dan menuliskan sesuatu, mencoret-coret mungkin, ataupun sekedar menulis sesuatu. Tetapi bukan itu yang harus kita teliti, bukan mencari tahu apa sih yang Tuhan Yesus tulis, karena takutnya nanti malah over tafsir dan melahirkan pemahaman yang keliru. Yang sebenarnya atau yang seharusnya kita cari adalah apa sih maksud dari Tuhan Yesus membuka diri dan menuliskan di tanah.
Apakah Tuhan hanya sekedar mengulur-ulur waktu? Apa sekedar berpikir apa sih yang harus aku jawab? Apa sih yang harus aku sampaikan kepada mereka? Atau menunggu mereka sadar akan Yeremia 17 ayat yang ke-13. Mereka terus-menerus bertanya tanpa henti. Mereka terus mendesak dia. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri dan menjawab mereka. Kita akan melihat jawaban Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dalam hal ini secara tidak langsung Tuhan Yesus sedang membukakan status keberdosaan manusia mereka atau orang-orang di sekitar Tuhan waktu itu juga. Bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga mereka sama-sama pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat dosa. Tidak jauh beda dengan perempuan ini. Jawaban dari Tuhan Yesus ini sangat menohok hati mereka, hingga akhirnya mereka satu demi satu pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan ini. Di ayat yang ke-10 dan 11, Tuhan memberikan pengampunan, God give mercy, kepada perempuan ini. Tuhan mengampuni perempuan ini, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kata pergilah yang dimaksud Tuhan bukan saja hanya berarti bahwa perempuan ini harus secara fisik pergi dari hadapan Tuhan, tetapi lebih dalam lagi bahwa perempuan ini harus mengabarkan tentang berita pengampunan ini kepada banyak orang. Kesimpulannya adalah bahwa kita sama-sama berbuat dosa atau orang-orang berdosa. Kita tidak jauh beda dengan perempuan ini. Kita sama-sama pernah berbuat salah. Kita sama-sama merupakan orang yang berdosa. Namun kita juga sama mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Seperti perempuan ini yang diampuni oleh Tuhan, kita pun mendapatkan pengampunan itu di kayu salib melalui penebusan karya yang begitu luar biasa, begitu mahal, begitu berharga. Dengan karya yang begitu baik ini, dengan karya yang begitu mulia ini, seharusnya kita menyadari hal itu dan pergi sesuai dengan perintah Tuhan, pergi memberitakan kabar pengampunan ini kepada banyak orang. Dan kita harus bertobat. Perempuan ini salah karena dia berzina, dan Tuhan Yesus menginginkan supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Artinya dia tidak berbuat zina lagi. Kita pun harus seperti itu. Kita harus bertobat. Kita tidak mengulangi dosa yang sama. Seperti Tuhan Yesus mengampuni perempuan ini, kita pun harus mengampuni orang-orang di sekitar kita, memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun mereka jahat, ampunilah mereka. Karena jika kita tidak mengampuni orang-orang di sekitar kita, maka secara tidak langsung kita sedang buta akan keberdosaan kita sendiri. Kita tidak memahami bahwa kita juga berdosa. Sebagai pemimpin gereja, sebagai pilar-pilar gereja, kita harus adil dan tegas akan dosa dalam gereja. Namun adil dan tegas di sini harus dilandaskan dengan kasih. Pendosa akan terus merasa berdosa, akan terus merasa bersalah jika ia terus didesak, dijudge, dan dihakimi bahwa kamu berdosa, kamu salah. Dia mungkin tidak melahirkan pertobatan dari desakan itu, dan bukan mungkin lagi, bisa saja terjadi tidak melahirkan pertobatan. Tetapi hanya dengan kasih sayang, pelukan kasih, pendosa-pendosa seperti ini mungkin saja akan bertobat dan mengalami pembaruan dalam kehidupannya dan menyadari bahwa Tuhan mengasihinya. Mari teman-teman dan juga Bapak Ibu dosa, saya ajak untuk kita berusaha untuk memberikan pengampunan dan mengabarkan kabar pengampunan yang daripada Tuhan itu kepada sebanyak mungkin orang di sekitar kita. Ayat yang terakhir sebagai ayat yang penutup, saya akan bacakan Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan firman yang sudah kami dengar ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga firman yang sudah kami dengar bisa berakar, bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bisa mengampuni orang di sekitar kami bisa menjadi berkat di sekitar kami, dan kami bisa mengabarkan pengampunan itu kepada orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.